Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-35. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menjadikan hati dan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan oleh kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Hingga pada saat ini, kami akan bersaat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-35. Ayat 29, siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dengan cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memangut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal aneh, dan hati mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita mau belajar dari kitab Amsal. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu kemarin, Mom Pendeta melontarkan pertanyaan yang cukup membagongkan atau mengejutkan. Pertanyaannya apa? Mom Pendeta membuka perenungan itu dengan bertanya, pernahkah Bapak Mama meminum minuman keras sampai mabuk? Ataukah pernahkah Bapak Mama minum minuman keras sesekali tetapi sering, atau sesekali tapi jarang? Dari ketiga pertanyaan itu, saya mencoba menjawab dengan jujur bahwa sering tapi sesekali, sering tapi sesekali meminumnya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita dikasih pertanyaan-pertanyaan reflektif tentang ketempo kehidupan, kita akan berpikir cukup lama. Apalagi ini jawab di depan umum.
Ini yang akan menjadi satu dasar kotong punya mau pendeta atau kotong punya capik mengangkat sebuah perenungan dari kotong kehidupan. Tapi saya mau bilang juga, dengan ini juga kotong akan menyadari bagaimana Tuhan melawat kotong dengan firman pada hari ini. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya mempertanyakan seperti ini, apakah menurut Bapak Mama minum minuman keras yang beralkohol itu dosa atau tidak? Apakah kompak Bapak Mama semua, Bapak Saudara semua menjawab bahwa itu adalah dosa? Berarti kali ini kotong pun jawaban berbeda. Bagi saya itu tidak dosa. Kenapa tidak dosa? Saya punya satu landasan pemikiran bahwa meminum minuman alkohol seperti anggur, bir, wine, Guinness dan sebagainya, anggur hitam dan sebagainya itu akan memabukkan ketika kita tidak dicukupkan. Segala sesuatu yang tidak menjadi cukup dalam kotong pun diri akan memabukkan, akan menyakiti ketompung hati, akan menyakiti ketompung diri, akan menyakiti ketompung isi otak, bahkan kotong dapat menyakiti orang lain atas segala perilaku kita, atas segala reaksi tubuh kita terhadap segala sesuatu yang masuk di dalam ketompung diri. Dan pengamsal pada pagi hari ini memberikan kotong sebuah contoh pemabuk, pemabuk yang sangat luar biasa. Jadi pengamsal memberikan sebuah contoh nyata bahwa ini dia pemabuk itu seperti ini. Mau dipukul pun dia tidak akan rasa. Orang mau bilang itu sakit sekalipun dia tidak akan rasa. Dia mampu melakukan hal-hal yang dianggap bahwa tidak selayaknya dilakukan depan umum. Dia bisa melakukan sesuatu yang sempoyongan dan hal-hal yang di luar akal sehat manusia. Dan itu betul-betul bisa terjadi. Tentu kalau pemuda-pemuda yang mendengarkan perenungan firman pada pagi hari ini, mereka akan menyadari itu. Bukan hanya pemuda-pemudi, bahkan ada orang tua, entah itu ibu, entah itu ayah, yang masih juga pada saat ini duduk di tengah-tengah lingkaran pemabuk. Mari kita semua menjauhkan ketompung diri dari segala sesuatu yang memabukkan. Jangan sampai kotong ada di dalam lingkaran di mana pengamsal menggambarkan pemabuk itu. Sekali lagi saya mau kasih tahu Bapak Mama bahwa apapun yang kotong lakukan secara berlebihan tidak menghasilkan hal yang positif. Apapun itu sebabnya sedari awal kotong senantiasa diajarkan untuk meminta dan melakukan secukupnya untuk tidak membawa kita ke dalam dosa. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak-Bapak saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan menolong kita semua.